Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Desa Rang Selatan, tempat berbagi informasi dan tutorial tentang sistem informasi desa. Teman-teman pengguna ataupun SD dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Malam ini saya akan melanjutkan untuk membuat tutorial tentang penggunaan sistem informasi desa, yaitu FunSID. Namun kali ini saya akan membuat tutorialnya menggunakan demo dev ya, dev premium, mengingat untuk yang berputar lagi sedang ada gangguan ya, karena ada gangguan karena di sini saya tadi berhasil masuk hanya menu info desa saja yang muncul ya. Jadi kali ini saya akan membuat tutorialnya itu menggunakan uh, Dev Premium Open Desa ya. Dan di sini di Dev ini ada perbedaan tampilannya karena ini nanti akan dirilis di versi 2404 ya. Akan dirilis di versi 2404 di bulan April ya. Oke, jadi kita langsung saja teman-teman ya. Jadi tadi video sebelumnya kita sudah membahas masalah rumah tangga. Yang sekarang ini kita akan bahas masalah kelompok ya. Submenu yang ada di menu kependudukan ini adalah kelompok. Dan perlu diperhatikan teman-teman, antara kelompok dengan lembaga ini ada hubungannya ya. Ada hubungannya terutama di ID. Nah, ID kelompok atau nomor kelompok itu ya. Jadi nanti tidak boleh sama ya dengan yang ada di lembaga ya, yang ada di lembaga yang di sini ya. Tidak boleh sama ya. Misalkan contoh yang di sini dia menggunakan 510301 triple 01. Jadi jangan kode ini digunakan lagi di sini ya, di kelompok ini. Upayakan dia beda teman-teman ya, supaya nanti tidak ada kendala ya. Oke. Jadi sebelum kita menginput semua jenis kelompok yang ada di desa kita, ya perlu kita buat kategori kelompok ya. Tidak jauh beda dengan di lembaga ya, di lembaga. Jadi kita buat kategori lembaganya dulu, baru kita input nama lembaga yang ada di desa. Begitu juga dengan di kelompok ini, kita input dulu kategori kelompoknya ya. Kita kategori kelompoknya, baru kita input nama kelompok. Contoh, saya akan contohkan di sini ya. Kita tambah kategori dulu. Misalkan kita mau buat kategori kelompok tani ya, kelompok tani. Oke, jadi di sini nanti di deskripsi kelompok ini dituliskan aja masalah kelompok tani ini apa ya. Oke, kita simpan. Terus selanjutnya kita tambah kelompok ternak. Terus kita tambahkan di sini kelompok remaja ya. Oke, kita kelompok UMKM dan seterusnya ya, dan seterusnya teman-teman. Jadi kita buat dulu kategori kelompoknya. Setelah kita buat kategori kelompoknya, kita klik kembali ke daftar kelompok. Nah, baru di sini kita tambah ya. Baru kita di sini tambah data kelompok ya. Misalkan di sini kelompok tani ya, kelompok tani. Kelompok tani kandang, misalkan kandang. ID kelompoknya kita, nah kode kelompok ini ya. Jadi jangan dia sama dengan kode
di lembaga ya. Misalkan contoh kita buat, misalkan di sini ya, jadi dia harus beda teman-teman, intinya beda. Misalkan di kategori di apa namanya di lembaga dia menggunakan 4 digit, nah, bisa nanti di sini gunakan 3 digit juga bisa ya, terserah teman-teman lah. Oke, terus selanjutnya kategori kelompoknya kita pilih. Nah, kategori tadi yang kita buat itu, misalkan kelompok tani, terus kita input siapa nama ketua kelompok taninya. Nah, di sini di deskripsi kelompok ini kita tuliskan, bisa kita tuliskan nanti di sini ya, ya kelompok tani kandang, nah, dibentuk pada tahun, nah, misalkan 2010 misalkan, dan seterusnya, tergantung teman-teman lah ya. Oke, kita simpan. Oke, seperti ini teman-teman ya caranya. Nah, terus kalau kita mau tambah lagi ya kategori kelompoknya, misalnya kita tambah nama kelompok ternak maju bersama. Jadi kodenya di sini juga jangan dia sama teman-teman ya. Jadi misalkan ini kode 2, kategorinya adalah kelompok ternak. Terus di sini siapa yang menjadi ketua kelompoknya, terus di sini deskripsinya bentukan ya, kelompok ternak maju bersama dibentuk tahun 2009 misalkan. Oke, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya tadi kan ketuanya, untuk memasukkan, menambahkan anggota kelompoknya itu melalui ini teman-teman ya. Jadi rincian, kita klik saja yang di sebelah kiri yang warna oranye ini, kita klik ya. Oke, seperti ini. Terus baru kita tambah di sini, tambah. Nah, misalkan kita mau pilih salah satu lah yang ini ya, tambah satu anggota kelompok, tambah beberapa kelompok. Oke, kita coba lihat perbedaannya di mana. Kita mulai tambah satu kelompok. Oke, di sini misalkan yang anggota kelompoknya ini, terus nomor anggotanya, ya, jabatannya misalkan wakil ketua. Nah, nanti di nomor SK ditulis ya, disesuaikan dengan SK yang sudah dibuat di desa. Oke, jadi di sini dia 01. Ya, oke, kita baca. Misalkan di sini 1 ya. Oke, di sini kita tulis dia jadi 2. Oke, kita tambah lagi. Nah, itu dia perbedaannya kalau dia itu dia kalau dia kita pilih 1. Kalau kita pilih tambah berapa? Oke, jadi kita masukkan di sini nomor 3, di jabatannya sekretaris, simpan. Nah, kita tetap di posisi ini kalau kita pilih beberapa. Oke. Terus selanjutnya di sini kita pilih nomor anggota yang berapa, jabatannya adalah bendahara. Terus kita pilih lagi nomor 5, jabatannya adalah anggota. Oke, seperti ini dia sampai dia selesai teman-teman ya. Oke, baru kita klik ke kembali ke anggota kelompok ya. Oke, itu dia perbedaannya teman-teman antara tambah satu anggota kelompok dengan tambah beberapa kelompok. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tombol hapus ya. Jadi misalkan kita mau hapus yang ini, bisa kita hapus ini ya. Kita centang baru kita klik hapus untuk menghapus. Oke, untuk cetak kita mau cetak ini ya. Oke, kita klik cetak. Akan tampil seperti ini ya. Oke. Nah, nanti dia kalau supaya dia bagus kelihatan seperti ini ya. Oke, terus selanjutnya kita pilih unduh. Unduh ini adalah berbentuk Excel ya. Kalau kita mau download yang ini ya, kelompok-kelompok ini kita.
Kita pilih unduh ya. Selanjutnya kategori. Tadi kita mau tambahkan kategori. Nah, kalau bersihkan ini maksudnya kita ketika misalkan kita lakukan pencarian misalkan maju. Nah, maju bersama. Jadi akan muncul sesuai dengan yang kita cari. Nah, kalau kita klik bersihkan, maka ini di sini akan hilang ya. Oke. Terus selanjutnya di sini ada tombol aktif tidak aktif. Nah, ini dia belum ada sebenarnya ya. Ya, menjadi pembeda antara dia aktif atau tidaknya ya. Belum ada sehingga mungkin nanti perlu penambahan fitur di sini ya. Oke, semua pengembangan perlu kita laporkan. Terus selanjutnya di sini kita mau pilih berdasarkan kategori, ya. Ini untuk filternya. Oke, itu dia. Terus selanjutnya coba kita pilih yang ini ya. Kita jelaskan yang di rincian ini. Di rincian di sini ada tambah enggak satu anggota kelompok, tambah beberapa anggota kelompok. Terus di sini hapus, ada tombol hapus untuk kita ngapus ini ya, anggotanya bisa ngapus lewat sini, bisa ngapusnya lewat sini ya. Nah, untuk yang cetak kita mau cetak untuk kelompok tani ini saja kita mau cetak, maka akan muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Jadi kita bisa cetak ya. Oke, terus selanjutnya di sini ada unduh kita download ya berbentuk Excel. Dan ingat, kalau setiap pengunduhannya berbentuk Excel, jangan sampai lupa di save as ya, supaya bisa dibuka kembali file tersebut. Oke, terus selanjutnya di sini ada tombol kembali ke daftar kelompok supaya kita kembali ke posisi yang di sini ya, di awal. Oke, terus selanjutnya di sini ada kata ubah ya. Ini tombol ubah untuk mengubah ya. Ketika ada yang salah kita ubah, atau kita mau masukkan nomor SK-nya, atau kita mau upload foto daripada anggota kelompok tersebut. Oke, itu dia. Terus selanjutnya di sini ada tombol hapusnya untuk kita hapus. Begitu teman-teman ya untuk pembahasan di sub menu kelompok yang ada di menu kependudukan ya. Nah, jadi nanti ketika ada teman-teman ada hal-hal yang perlu diperjelas kembali teman-teman ya. Jadi bisa silakan tinggalkan komentar di video ini ya. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing di sana ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi pemula ya menggunakan aplikasi OpenSCD. Dan ini berlaku baik di OpenSCD umum maupun premium ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.